Ini udah semua apa masih ada yang gabung lagi ya? Oh, oke.
Halo, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita mulai aja ya. Mau bisa dengar suara saya kan? Bisa, Mas. Oke, jadi mata kuliah yang mau saya sampaikan hari ini adalah arsitektur perangkat lunak atau software arsitektur. Seperti biasa saya sekali intro aja biar enak. Terus mungkin kalian bertanya, wah kok sama Mas Satria ini kok isinya teori terus ya? Dari kemarin itu ada analisa, ada mencari data, mencari informasi, terus sekarang arsitektur. Jadi memang mata kuliah yang saya ajarkan kebanyakan memang bukan kebanyakan tadi semuanya adalah tentang planning, tentang manajerial sama tentang analisis. Jadi kita bisa dibilang kalau di SDLC itu kita ada di early phase atau fase awal dari sebuah software itu dibuat. Nah, di sini aku mau tanya ke teman-teman, kenapa sih kok sebuah aplikasi, sebuah perangkat lunak itu butuh arsitektur? Kenapa butuh rancangan? Padahal itu kan nggak ada fondasinya, nggak ada jendelanya, nggak ada batu batanya, nggak ada atapnya. Kira-kira kenapa? Oh, saya berikan waktu untuk berinteraksi. Nggak ada yang jawab nih? Oke, kalau gitu, kenapa sih sebuah software atau sebuah perangkat lunak itu membutuhkan arsitektur? Sebenarnya semua yang ada di dunia ini itu membutuhkan sebuah rancangan. Saya punya sebuah quotes, saya lupa dari penulisnya, cukup terkenal. If you fail to plan, you plan to fail. Di setiap project yang nanti kalian pegang, yang saya pegang, saya selalu mengingatkan ini kepada semua teman-teman saya, semua tim saya bahwa kalau kamu gagal dalam merencanakan, kamu itu merencanakan untuk gagal. Nah, dalam software kita harus merencanakan yang mau kita rencanakan itu apa aja toh. Dalam software itu banyak hal yang bisa kita rencanakan. Kita biasanya menyebutnya dengan menggunakan diagram. Sampai di sini, kira-kira waktu semester 1, semester 2 sudah pernah belajar diagram yang dipakai di software itu apa saja? Monggo, saya lagi. Saya pengen tahu kalian itu sudah pernah pakai diagram apa sih sebelumnya? Permisi Mas, Monggo. izin menjawab. Kalau diagram sendiri saya pernah pakai software diagram.io itu untuk membuat flowchart Mas. Flowchart, oke. Flowchart. Lagi selain flowchart? Sama IRD diagram Mas. Oke, entity relationship diagram. Lagi. Di sini ada yang sudah pernah ngambil database? Biasanya kalau di database itu ada namanya apa ya? Aku kok ya lupa istilah termnya. Ini adalah sebagian kecil dari diagram-diagram atau rancangan-rancangan yang akan kalian buat, yang akan kalian tuliskan nanti
ketika kalian merancang sebuah perangkat lunak atau sebuah software atau sebuah website atau sebuah apps. Nah, kalian sudah belajar nih step pertamanya kemarin di transformasi digital untuk mencari data. Kalian sudah mencari tahu apa yang mau kalian rubah. Nah, disitulah kalian akan mengembangkan ide-ide kalian untuk dia itu bisa berjalan, apakah hal itu masuk akal, bisa diterima oleh komputer saat ini. Untuk kebanyakan project yang memang sering dipakai di banyak case itu memang seringnya flowchart karena ini paling sederhana. Bisa dibilang ini kalau bahasa Indonesianya sih mudah dipahami oleh manusia awam, orang-orang awam. Mungkin ini lebih ke spesifik ke software atau lebih sudah ke spesifik ke database. Nah, apa sih yang nanti software yang akan kalian teman-teman pelajari ketika kalian sudah masuk atau nanti sudah ada di sini? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah layer pattern. Dan yang kedua adalah skala diagram kait dengan OOP. Sini tuh ada macam-macam diagram yang terkait dengan OOP itu bisa paling seringnya itu kita pakainya UML, Unified Modeling Language. Sama relationship, kita punya relationship diagram. Itu untuk menentukan apa itu yang mana yang pet parents, mana yang children class, dan mana yang dia inherit fungsinya satu sama lain. Nah, kita akan masuk ke yang pertama dulu. Apa sih layer pattern? Layer, dari kata layer, itu adalah berlapis. Pattern adalah pola. Apa sih maksudnya pola berlapis itu? Jadi, di dalam layer pattern, kita akan membagi rancangan sebuah software itu menjadi 3 hal. Dan 3 hal ini adalah 3 hal dasar yang akan selalu ada dalam layer pattern. Yang pertama adalah user interface. Yang kedua adalah application. Yang terakhir adalah data layer. Bagaimana sih UI user interface itu mau kita tampilkan? Bagaimana sebuah user interface itu mau kita jelaskan atau mau kita dokumentasikan kepada user? Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan flowchart. Aku akan copy ini ke sini. Kalian bisa lihat lebih jelas. Di sini aku pengen tahu dong. Aku mau tanya ke teman-teman. Karena dia bilang ada yang sudah bilang udah bisa flowchart ya. Aku pengen kalian berinteraksi dengan saya. Buatkan aku sebuah flowchart. Aku nggak butuh yang rumit-rumit. Ini bukan tugas. Ini sekarang aja. Sederhananya adalah untuk bikin teh atau bikin kopi. Kira-kira kita mulai dari apa? Siapkan gelas dengan sendoknya, Mas.
Oke, siapkan gelas dengan sendoknya. Terus Siapkan teh dan air. siapkan teh dan air. Terus Oh, siapkan gula juga, Mas. oke, apalagi? Gula sama tehnya dimasukin ke gelas. Gula sama Habis itu air panas gelas, masukin. air panas. Masukin air panas. Oke, ya, paling enggak kalian sudah paham ya konsep dari Ya, sebuah Mas. flowchart itu bagaimana. Flow itu arus, aliran, chart itu gambaran ya, atau carta. Nah, dalam flowchart karena kalian sudah banyak gambaran, saya nggak akan membahas panjang, tapi intinya itu adalah bagaimana proses setiap orang itu dia bergerak dari satu fase ke fase yang lainnya. Contoh kayak tadi yang dicontohin sama Lili itu adalah bikin teh ya, itu dari pertama mulai nyiapin gelas, nyiapin teh, habis itu nyiapin apa namanya, feedback itu misalnya apa sih, teh celupnya, terus nyiapin gula, terus nyiapin airnya direbus. Nah, itu seperti itu. Yang kedua paling gampang lagi adalah UI flow. UI flowchart itu banyak dipakai di UI UX, biasanya adalah menggambarkan tentang bagaimana UI itu behave atau bagaimana UI itu berinteraksi dengan manusia. Contoh, kalian nampilkan di sini, saya kasih gambaran sederhana UI flow itu seperti misalkan saya punya ini, saya punya sebuah login page. Dan oke, saya seperti ini username, password. Kalian buat lagi satu buah ekspektasi berikutnya, misalkan ada namanya welcome page. Atau mungkin ada lagi error page, kondisinya kalau misalkan passwordnya salah. Seperti itu. Seperti ini, kenapa error kuletoy? Ah. Alhamdulillah. Nah, kayak gini. Oke. Sampai sini dari UI layer. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalian sudah tahu nggak apa yang harus kalian tentukan di sini? Kalau aku bikin itu. Monggo, kalau mau bertanya. Dari saya belum, Mas. Kenapa? Belum. Oke. Kalau gitu Dari kita saya belum ada. lanjut ke application layer, atau ada orang bilang biasanya suka dibilang logic layer, atau sebelah lainnya ada yang bilang backend layer.
macam penamaan itu bisa macam-macam, tapi sini saya berharap kalian bisa dapat konsepnya. Oke, di application layer ini adalah di mana kita menggambarkan bagaimana transformasi sebuah data atau logic itu berjalan. Yang biasa kita pakai di sini adalah diagram-diagram yang terkait dengan OOP. Contohnya paling aman dan paling sering adalah UML diagram. Untuk nanti perkara coding OOP itu bagaimana, kalian bisa tanya dan belajar sama Mas Flo atau Mas Wandi. Di sini saya cuma menjelaskan bagaimana hal tersebut didokumentasikan. Jadi ketika kita mau bicara dengan logic, kita sudah punya UI flow. Nah, di sini maka akan ada yang namanya UML login. Kok biru? Misalnya kita mau bikin fitur login. Apa sih yang perlu menjadi bagian dari login kira-kira? Data-data apa yang kita perlukan saat login? Monggo, teman-teman. Password dan username. Password dan username. Selain itu, Itu Pak yang biasanya tulisan I'm not robot itu Pak. oh, CAPTCHA. Oh iya, CAPTCHA. CAPTCHA itu sebenarnya nggak kita simpan ya. CAPTCHA itu ada di third party, kita nggak nyimpen apa-apa, tapi ada beberapa programmer yang cukup kurang kerjaan untuk bikin CAPTCHA-nya sendiri. Oke. Sebenarnya dalam bagian dari UML itu banyak banget ya, nggak cuma tentang data. Kalau kalian mau search UML diagram itu banyak sekali variasinya, banyak sekali modelnya. Bahkan ada menurut si A, menurut si B, menurut si C, itu yang bagus seperti ini. Bagaimana sih kita menentukan kapan kita menggunakan data yang mana atau kita menggunakan diagram yang mana? Itu semua kembali kepada kalian. Mau kalian pakai. Oke. Frame. Board. Kita biasanya nyebutin verifikasi aja ya. Ini kita dokumentasikan di application layer. Nah, bagian dari application layer itu apalagi sih selain cuma mendokumentasikan ini datanya, ya kita bisa mendokumentasikan bagaimana logic itu bekerja dengan menggunakan kita sebut di activity diagram. Ya, ada yang sudah pernah dengar dengan activity diagram loh. Activity diagram itu bentuknya nanti cukup panjang. Biasanya ada namanya fase. Tenang aja teman-teman, untuk mata kuliah hari ini nggak ada tugas kok. Jadi ini lebih ke materi aja. Perkara nanti kalian penerapannya kalian bisa sesuaikan sendiri mana yang menurut kalian nyaman kalian pakai. Saya cuma memberikan contoh apa saja yang bisa kita pakai. Mas Satria. Ya. Tonnya kekecilan, Mas. Oh iya, sorry. Nggak kelihatan, Mas. Iya. Oke. Pakai laptop nggak kelihatan, Mas. Nah, sudah cukup, Mas. Kalau gini. Nah, nanti saya share ini di akhir materi. Oh iya, baik, Mas.
Oke, activity diagram itu biasanya ada namanya fase fase. Misalkan di sini fase 1, login, terus gagal, login gagal, login berhasil. Kita biasanya dimulai dengan startnya itu berbentuk lingkaran. Kok tanya kenapa lingkaran? Wah, itu aku nggak ngerti. Bukan aku yang bikin soalnya. Ini startnya selalu di fase mana kalian mau start, apakah dari login page, apakah ketika login gagal. Nah, terus ada lagi user mengisi name, mengisi password. Kalau kalian lihat patternnya itu kurang lebih ya tetap balik-balik lagi ke yang namanya flowchart. Cuman dia kita enhance flowchart itu biar itu bukan cuman dipahami oleh orang awam tapi juga dipahami oleh programmer. Nah, terus di sini login gagal. Akan dari sini kita login gagal terus ini adalah kembali ke login. Ini kondisinya N. Login berhasil. Arahkan dan fase itu pun berakhir. Oke. Kira-kira apa lagi yang biasa dipakai untuk mendokumentasikan sebuah software yang pernah kalian pakai? Bisa ke sini, bisa ke sini. Makin gagal. Ya. Nah, di sini kayaknya nanti saya kasih link ada apa aja sih. BML diagram tuh banyak banget variasinya, banyak banget metodenya. Nanti teman-teman bisa belajar. Untuk tugasnya nanti saya kasih ketika teman-teman sudah di Jogja semua. Kita bikin satu project bersama, kita buat long project, di mana project itu mencakup 3 mata kuliah sekaligus, jadi teman-teman nggak banyak tugas. Nah, karena itu untuk mata kuliah yang saat ini, yang ini saya nggak kasih tugas. Oke. Kita sudah banyak bicara tentang activity dan unified modeling. Ini macam-macam. Ada apa lagi yang bisa kita pakai? Ada use case, ada sequence diagram. Nah, kalau kalian tanya ke saya pun, Mas, kira-kira diagram mana sih yang paling efektif loh? Itu saya akan berikan ke kamu, kira-kira mana yang paling kamu kuasai. Saya sendiri paling personal, saya lebih suka pakai flowchart. Flowchart. Ya, karena itu paling mudah untuk menjelaskan kepada orang awam, apa sih yang step berikutnya, apa sih step berikutnya, apa sih yang diperlukan step sebelumnya, apa yang harusnya kita simpan, itu pakai flowchart. Apakah pernahkah aku pakai kayak activity diagram atau sequence diagram? Pernah, tapi case-nya itu bisa dibilang beberapa kali ketika memang itu benar-benar dibutuhkan.
Cuman ujung-ujungnya pasti kembali ke flowchart UML. Oke, terakhir kita ke data layer. Di data layer itu apa yang kita perlu dokumentasikan? Oh, ini. Delete. Data layer itu yang kita dokumentasikan adalah tentang data. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah belajar tentang MySQL dan database belum? Query, structured query language, atau sudah pernah dapatlah materi itu? Belum pernah? Sudah, Mas. Oke, sudah. Berarti paham ya basic database design, konsep database itu apa? Kalau gitu saya mau tanya. Jelaskan apa itu database ke anak umur 5 tahun. Monggo, ada yang mau jawab nggak? Ketika kalian punya adik, mungkin kamu punya adik, mau masih unyu-unyunya gitu, atau kalian punya keponakan, terus dia tanya, mas, database itu apa sih? Monggo, jelaskan. Izin menjawab, maaf kalau salah, Pak. Iya. Database itu sekumpulan data-data. Nah, menurutmu anak 5 tahun ngerti data itu apa? Nggak ngerti ya. Nah, kalau kata Einstein itu, kalau kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan simpel itu berarti kamu belum paham. Baik. Tapi oke, kalau saya sering ditanya, ketika kamu nanti bekerja, kamu akan berhadapan dengan orang non teknis, di mana kamu perlu menjelaskan itu sama seperti ke anak umur 5 tahun. Ke bahasa paling dasar yang kamu paham. Kalau saya sih ditanya, apa sih database? Saya selalu jawab, bayangkan kamu punya sebuah tas, di dalam tas itu ada banyak permen, tapi setiap permennya itu punya kantong-kantong, di mana ada permen sugus, ada permen karet, ada lollipop, ada permen kaki. Saya selalu bilang seperti itu. Moga kalian bisa berkreatif nantinya ketika itu ditanyain. Oke, di data layer, apa sih yang mau kita pelajari? Tapi adalah ini dan relationship. Karena tentang database design, mungkin teman-teman nggak luput atau nggak jauh dari istilah one to many sama many to many. Belajar ini mas, si one to many apa itu many to many? Teman-teman kemarin sudah mencari data, sudah mencoba mencari data. Nah, kita sekarang di sini posisinya kita harus mengembangkan data itu. Oh, apa yang harus kita simpan? Oke. Kira-kira siapa di sini bisa jelasin ke saya apa itu one to many, apa itu many to many database relationship? Wah, bingung masih. Oke, kita mulai dari one to many. Dari katanya ada one to many itu satu ke banyak. Berarti di mana kalian punya data A. Kalian punya data A, kalian bisa menjelaskan banyak hal. Contoh, saya kasih contoh real problem aja. Misalkan kita punya
invoice. Di dalam invoice itu pasti ada yang namanya mungkin nama pembeli, tanggal pembelian, jumlah barang, dan sebagainya. Nah, kalau many to many adalah kondisi ketika kalian menghubungkan banyak hal ke banyak hal. Jadi di kirinya sebenarnya many to many ini case-nya sering terjadi, tapi apa yang harus kamu lakukan ketika menemui ini datanya banyak nih. Contoh data yang sering itu adalah seperti invoice tadi. Invoice ini adalah bentuk pecahan dari many to many. Di sini saya mau menggabungkan antara data barang sama data pembeli. Nah, karena di sebuah toko itu pasti ada banyak barang dan ada banyak pembeli, maka kita breakdown. Many to many itu menjadi, biasanya harus dibagi ke one to many dan one to many. Oh, maksudnya gimana itu? Di sini ada pembeli itu pasti punya misalkan nama, nomor telepon, alamat, nah di kode barang masih ada istilahnya nama barang, mungkin berat, dan terakhir mungkin ada harga. Nah, maksudnya dipecah one to many, maka disinilah saya akan menciptakan satu tabel baru. Yang saya sebut invoice. Di mana di tabel ini isinya adalah invoice number, nama pembeli, sama nama barang. Kuantumnya di mana ketika satu invoice itu bisa memiliki banyak barang, dan ketika satu invoice cuma bisa memiliki satu, misalkan cuma bisa memiliki satu pembeli atau banyak pembeli. Nah, di situ saya bisa akan menghubungkan nama pembeli ke sini dan nama barang ke sini. Nah, kan ketahuan tuh. Misalkan aku ke Indomaret atau ke Alfamart ya, yang punya kartu langganan, terus di situ ada datanya ngecek ke database, oh aku beli Pepsodent harganya sekian. Nah, disitulah konsep many to many itu bisa di breakdown. Oke. Mungkin untuk arsitektur itu banyak banget approach, metodologinya, approach-nya, caranya itu banyak sekali. Bagaimana nanti kita mau mempelajarinya, saya akan sangat menginginkan kita belajar dengan use real case, di mana kita ketemu sama orang, kita breakdown apa dia butuhnya. Nah, terus kita bisa menuliskan semua dokumentasi yang ada seperti ini. Oke, kembali ke tugas yang kemarin ada yang tanya ke saya soal data
tugas mencari data dan merubahnya menjadi informasi di transformasi digital. Saya akan jelaskan lagi karena kemarin saya nanya. Kemarin case-nya adalah dia goals-nya adalah mencari pelajaran yang paling di sini ini kita kembali ke materi hari Rabu ya, sebentar tentang tugasnya. Jadi yang saya harapkan itu misalkan kan tugas kita mencari mata pelajaran yang paling susah nih. Nah di sini itu kita kan berarti harus tahu tuh ada mata pelajaran apa, contoh ada IPA, S, bahasa Indonesia, matematika, komputer. Nah, bagaimana sih kita bisa mendukung goals kita ini, membantu tujuan kita ini agar tujuan itu tercapai. Nah, disinilah kita perlu mengembangkan dari data yang kita miliki. Oh, IPA, mungkin kamu pengen mencari mata pelajaran yang paling susah. Jadi kita koleksikan nilai. Kita pakai nilai dari per kelas misalkan. Misalkan nilai kelas 1A. Nilai kelas 1A. Kok jadi hijau? A, 1B. Oke. Bawah dikit. Jadi rata-rata nilai kelas. Di sini rata-ratanya 10. Di kelas 1B ini rata-rata 75. 1C itu 56. Ini 64. 23, 86, dan seterusnya. Nah, dari sini kan kita sudah dapat nih sisi datanya ada di sini. Terus kita kembangkan lagi, kita tambahkan data itu agar informasi itu bisa kita kelola. Nah, yang aku pengen teman cari, misalkan dari sini kita mau cari goals-nya itu ini nih, mencari pelajaran yang paling susah. Nah, caranya gimana? Kalau di sini saya akan lakukan mungkin pakai rumus average. Nah, di sini kan kita ketemu rata-rata. Rata-ratanya di sini, ternyata tuh nilai rata-rata kalau anak di sekolah ini, di sebuah sekolah yang saya contohkan, anak IPA itu dapatnya 47, IPS dapatnya 74, bahasa Indonesia dapatnya 74, komputer dapat 71. Disitulah kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan yang mendukung tujuan kalian nantinya. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak tentang tugas yang kemarin sama materi hari ini tentang arsitektur perangkat lunak? Monggo, saya kasih waktu bertanya.
Monggo teman-teman, saya kasih waktu untuk tanya loh. Sebelum saya kembali, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan nantinya, bingung Kak, ini materi ini kayak opo toh? Seperti apa sih, bagaimana sih buat diagram ini, bagaimana buat diagram itu, apa yang harus kita lakukan? Monggo silakan kalian berhak japri sama saya, kalian bisa tanyakan sedetail mungkin. Kalau misalkan di materi yang pagi ini nggak ada pertanyaan lagi, saya nggak ngasih kalian tugas hari ini. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.